Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas dorong daya beli masyarakat jadi strategi pemerintah 100 hari ke depan. Belakangan nih, Kabinet Merah Putih terus jadi perbincangan. Masing-masing menteri bersama wakilnya punya pekerjaan rumah yang gak enteng. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang kembali dijabat Erlangga Hartarto. Erlangga membeberkan segudang pekerjaan yang diembankan kepadanya. Nah, untuk target-target kinerja 100 hari pertama menjabat, kata Erlangga ada yang sifatnya menengah dan panjang. Tapi nih, Erlangga diminta memprioritaskan peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, dia juga membeberkan target lainnya seperti swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penurunan koefisien Gini rasio, dan penurunan angka kemiskinan. Nah, tapi kita tahu nih, kalau Erlangga ini telah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak Oktober 2019 di era pemerintahan Joko Widodo. Lantas nih, apa aja sih strategi yang perlu dilakukan ke depannya yang mungkin nih belum dilakukan sebelumnya? Mampu nggak sih mengerek pertumbuhan ekonomi khususnya meningkatkan daya beli masyarakat? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama ada akun @mmxx mencuit, semoga di era kepemimpinan Pak Ed Prabowo 5 tahun ke depan bisa membasmi judi online. Please banget ini mah, minimal biar perputaran ekonomi kita terus berjalan dan tumbuh. Kemudian @kirxx, dia mencuit, kondisi ekonomi 5 tahun ke depan benar-benar jadi penentu buat 30 tahun ke depan atau Indonesia emas. Please don't mess this up, Pak Erlangga. Orang partai yang sangat pintar, this is the one and only chance Indonesia bisa jadi negara maju. Kemudian @faxx, dia menulis, dia lagi. Lalu @b3xx mencolek @erlangga _HRT, rakyat kalau banyak duit juga akan konsumtif, belanja terus, daya beli masyarakat pasti terjaga. Tapi gimana caranya? Rakyat banyak duit, ya sejahterakanlah. Intinya cuma itu, jangan rakyat terus dibodohi dengan bansos yang melemahkan jiwa. Angkat martabat rakyat. Kemudian @ini XX, gue akan selalu berdoa dan berharap untuk 5 tahun ke depan di masa pemerintahan baru ini ekonomi keluarga gue ke depannya tetap bisa selalu stabil dan bahkan terus meningkat, dikurangi dari kesulitan. Amin ya robbal alamin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto spill nih soal target-target di 100 hari pertama setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah amanat ini insya Allah akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional karena akan dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sudah menjadi mitra kami selama di kabinet juga hampir 1 dekade. Jadi tentu nasihat beliau langsung ke Presiden. Jadi komunikasi kita lancar. Itu tunggu nanti penugasan Bapak Presiden. Sudah jelas, sudah ada. Ya itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Jadi masih akan ada yang pembahasan secara bersama, termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya nanti. Ya pertama tentu kalau dari sifat ekonomi kan sifatnya jangka menengah panjang. Yang paling penting kita mendorong agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Bagian penugasan Marves di bidang energi, investasi, pariwisata di Kemenko Perekonomian. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi melihat ada beberapa isu utama yang mesti jadi perhatian Prabowo. Misalnya perlindungan konsumen di era perkembangan digital dan literasi digital. Selain itu, pemerintah baru juga diminta melindungi konsumen dari produk-produk adiktif, pengembangan infrastruktur, sampai masalah masih tingginya impor barang pangan yang makin mencemaskan. Kemudian soal daya beli masyarakat, apakah targetnya bisa tercapai? Langsung aja deh kita tanyakan.
Pak Tulus, pertama mungkin saya mau meminta tanggapannya gitu ya Pak terkait dengan Presiden Prabowo yang sudah dilantik sebagai presiden dan juga menteri-menteri dia yang sudah dilantik, kira-kira mungkin terkait dengan perlindungan konsumen ada nggak sih Pak catatannya? Ya, pertama sebenarnya kami berharap bahwa ada klaster kementerian yang mengurusi konsumen secara khusus ya. Karena di banyak negara sebenarnya ada kementerian-kementerian yang khusus melindungi konsumen, misalnya di Malaysia gitu yang terdekat. Nah, di antara 56 kementerian itu kan kita melihat tidak ada klaster kementerian perlindungan konsumen, padahal banyak klaster-klaster baru yang dibuat oleh presiden, dipecah dan lain sebagainya gitu. Nah, sayangnya tidak ada klaster yang khusus melindungi konsumen. Ini yang sebenarnya ada harapan seperti itu. Oke, kalau dari Menteri Menko Perekonomian gitu ya Pak Airlangga Hartarto ini meskipun dia sebelumnya juga menjadi Menko, ini kan mengatakan kalau dia ini mau fokus atau memprioritaskan daya beli masyarakat nih Pak. Nah kalau dari LKI sendiri melihat sekarang nih daya beli masyarakat gimana Pak belakangan dan mungkin melemahkah atau gimana Pak? Ya kalau melihat tren ekonominya memang daya beli masyarakat sedang melemah ya. Karena kan kemudian dipengaruhi oleh internasional dan juga melemahnya ekonomi itu sendiri, ya yang kemudian menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun. Dan itu bisa dilihat dengan data-data statistik ya, di mana mall, toko, kemudian banyak PHK dan segala macam. Jadi kalau itu menjadi target untuk meningkatkan daya beli ya itu hal yang positif, tapi itu kan harus terukur ya, seperti apa nanti pemerintah akan meningkatkan daya beli masyarakat ya. Kalau pakai parameter ASN misalnya ya kan dengan mungkin menaikkan gaji kah atau buruh dengan menaikkan gaji, dan lalu yang di luar itu pakai apa gitu. Ini yang saya melihat masih sulit untuk hal itu. Tapi kalau melihat tuh di sektor apa saja sih Pak yang mungkin daya belinya itu paling lemah dan kira-kira perlu ditingkatkan daya belinya tuh dengan seperti apa gitu Pak? Mungkin selain kenaikan gaji gitu ya Pak ya, dan kenapa mungkin soal ini tuh penting gitu Pak? Ya kalau kita lihat parameter yang paling sederhana kan daya beli menurun itu kan dengan menurunnya transaksi-transaksi pembelian yang untuk kebutuhan pokok saja gitu. Yang paling gampang kan transaksi-transaksi kebutuhan pokok ataupun di toko-toko retail itu kan mereka pelaku usahanya mengklaim bahwa omsetnya turun dan lain sebagainya. Ya bukan untuk yang istilahnya mewah-mewah ya, apakah wisata atau apa, tapi parameter yang paling real adalah ya parameter terhadap pembelian kebutuhan bahan pokok ya, bahan pangan ataupun kebutuhan dasar ya, yang kemudian para produsennya atau pelaku usahanya mengaku tadi sepi, omsetnya turun dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian parameternya soal PHK yang dikatakan katanya mencapai 53.000 orang yang telah di PHK dalam tahun ini. Oke, berarti mungkin dari LKI juga melihat masalah PHK gitu ya Pak ya, dan mungkin kurangnya penyerapan tenaga kerja juga membuat konsumen ini nggak banyak membeli gitu ya Pak ya? Ya, transaksi menurun itu kan karena dipengaruhi oleh berbagai tadi, melemahnya ekonomi dan lain sebagainya, inflasi ya, itu kan berpengaruh. Dan kemudian sekarang ada fenomena shrinkflation. Shrinkflation itu kan pelaku usaha tidak menaikkan harga atau tarif, tapi menurunkan kualitas terhadap barang yang dia jual atau menurunkan ukuran itu agar konsumennya tidak lari. Pak, tadi kan Bapak mau mention soal perlindungan konsumen ya Pak. Kira-kira kalau misalnya konsumen ini mendapat produk-produk yang baik, pelayanan yang baik juga gitu Pak, dan mungkin gajinya juga dinaikkan gitu ya Pak untuk meningkatkan daya beli, kira-kira ada lagi nggak sih Pak yang perlu atau dibutuhkan konsumen saat ini? Ya, kalau konsumen yang terpenting kan barangnya ada, ya, yang dia beli, yang dia inginkan ada. Kedua, harganya terjangkau. Kalau barangnya ada tapi tidak terjangkau itu jadi masalah. Apalagi kalau barangnya tidak ada. Ya, jadi yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Ya, artinya harga barang di pasaran itu terjangkau dan sustainabilitas barang yang ada juga dengan gampang bisa diperoleh. Karena ketika barangnya langka atau berkurang otomatis akan menaikkan harga.
Itu hukum pasar. Nah, oleh karena itu pemerintah wajib menjaga untuk sustenabilitas pasokan dan kemudian menjaga agar harga tetap terjangkau untuk kebutuhan-kebutuhan dasar utamanya. Pak, mungkin untuk pemerintahan Prabowo dan menteri-menterinya yang katanya ingin menggenjot daya beli konsumen, ekonomi, kira-kira ada rekomendasi nggak sih Pak dari YLKI sendiri? Ya, saya nggak mengerti yang disebut akan menggenjot itu dengan teknik apa gitu. Karena pemerintah jangan hanya mengklaim akan menggenjot, tapi tidak menyebutkan cara-cara apa yang akan dilakukan untuk menggenjot daya beli. Ya, karena kalau tadi saya katakan bahwa daya beli itu kan indikatornya bisa didorong dengan pertumbuhan ekonomi di level retail tumbuh, ya. Kemudian kalau pekerja ataupun buruh ataupun juga ASN apakah akan dengan cara menaikkan gaji misalnya, apakah itu juga solusi yang ampuh untuk meningkatkan daya beli. Tetapi yang pertama terpenting adalah pemerintah bisa menurunkan harga-harga yang cenderung mahal, cenderung naik, dan menjaga pasokan. Oke, berarti memang butuh tindakan nyata gitu ya Pak, tidak sekedar gagasan atau wacana ingin mendongkrak perekonomian atau daya beli masyarakat gitu ya Pak? Ya, harus ada parameter yang terukur, ya. Jadi jangan membuat satu informasi yang sulit ditangkap kira-kira seperti apa. Karena kalau nanti hanya menjanjikan akan menggenjot daya beli, itu nanti kan tak kayak janji dulu, ekonomi akan meroket, ya. Ternyata tidak, gitu kan. Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman dengan cara apa mereka akan menggenjot daya beli itu. Oke, baik. Pak Tulus, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Ya. Sementara masalah ekonomi yang menimpa kelompok Gen Z juga mesti dapat perhatian nih, secara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka selama ini tuh ngaku kalau dia concern mencapai generasi emas 2045. Soal ini kita obrolin bareng Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Core, Muhammad Faisal. Mas, ini kan Menko Perekonomian gitu ya, Airlangga Hartarto ini kan mengungkap sejumlah target-target nih, salah satunya untuk mendorong atau mendongkrak daya beli dari masyarakat gitu ya. Nah, mungkin melihat hal ini nih, dan track record dari Airlangga gitu ya Mas ya, sebelumnya kan di kabinetnya Presiden Joko Widodo kan dia juga menjabat Menko. Ini optimis nggak sih Mas kira-kira? Yang jelas tantangannya besar ya, harus kerja keras gitu, karena ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan cara-cara yang sudah pernah berdasarkan pengalaman, walaupun beliau pengalaman di pemerintahan sebelumnya, tapi strateginya kan kalau kita ngelihat yang sudah kan kurang efektif, apalagi kalau ingin dorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan yang sudah ada dengan kelas menengah dan penurunan daya beli saja, itu kan paling tidak harus memahami permasalahan dan mengakui, itu dia yang pertama ya. Nah, ini kan sempat waktu kemarin kan ketika ada hasil daripada data BPS yang menyatakan bahwa penurunan kelas menengah itu, nah itu di jawabannya malah bahwa indikator makro masih baik-baik saja begitu ya. Jadi masih baik-baik saja. Nah, padahal itu kuncinya untuk bisa mengatasi kan dia harus mengakui dulu bahwa permasalahan itu ada dan permasalahannya itu seperti apa keruwetannya. Nah, baru kemudian dengan kebijakan dan juga strategi yang tentu saja harus berbeda, harus lebih efektif. Nah, itu jadi artinya memang harus berubah caranya kalau ingin bisa mencapai target tersebut. Oke, jadi bisa dikatakan mungkin kebijakan dia yang sebelumnya atau strategi dia sebelumnya untuk meningkatkan ekonomi itu nggak bisa lagi diterapkan saat ini gitu ya, maksudnya kalau memang mau beneran mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul, dan memang tidak bisa hanya bergantung pada Menko, memang ini kan harus melibatkan banyak pihak, banyak kementerian lembaga. Nah, tapi karena Menko Perekonomian kan ini memang tugasnya mengkoordinasikan berbagai macam kementerian teknis yang terkait untuk bisa bersinergi mencapai target tersebut gitu. Mas, mungkin apa sih yang perlu dilakukan dan mungkin gitu ya belum dilakukan nih di pemerintahan sebelumnya untuk menggenjot daya beli masyarakat ini? Dari sisi daya beli, pertama kan kelas menengah ya. Kalau kelas menengah ini kan masalah daya beli kan kaitannya dengan income terutama. Nah, sekarang kebijakan-kebijakan apa yang kalau belum dilakukan memang belum, karena kan setelah pandemi, terutama pada saat pandemi ini kan fokusnya ke kalangan miskin, kalangan menengah kan tidak dapat insentif ya.
Padahal pandemi ini menimpa pada semua kalangan, semua golongan pendapatan. Nah, jadi banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang juga sudah kembali bekerja tapi pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, ini kan berarti harus ada kebijakan yang memberikan yang bagi yang sudah bekerja sekarang harus diangkat income-nya, mulai berbagai macam insentif. Kalau dia bekerja di sektor informal atau buka usaha, berarti kan harus ada insentif untuk usaha gitu ya. Mas, tapi kalau misalnya gitu ya, target-target ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat tidak berhasil dicapai gitu ya dengan pemerintahan kabinet yang sekarang, apa sih yang akan terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat? Oh, yang jelas kan kalau tidak tercapai, berarti kan yang kejadian seperti sekarang kan terus berlarut-larut. Jadi daya belinya lemah, daya dorong terhadap konsumsinya itu juga lemah. Jadi ini pengaruhnya satu ke pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga itu yang paling besar kontribusinya terhadap ekonomi kita, berarti pertumbuhan ekonominya juga jadi ikut lambat ya, jadi bisa lebih lambat daripada 5%. Lalu yang kedua, ini pengaruhnya bukan hanya di konsumsi tapi bisa merambat ke sektor produksi, karena kalau tingkat permintaan dari konsumen itu lemah, berarti kan yang sektor produksi, yang bisnis juga kan harus menurunkan kapasitas produksinya. Nah, ini kan berarti bisa mengurangi jumlah karyawan pada akhirnya begitu ya, dan ini bisa snowball effect-nya bisa kemana-mana gitu. Ini kan kalau misalnya sekarang ini ada banyak persoalan ekonomi gitu ya, salah satunya yang dihadapi Gen Z nih Mas, yang saat itu sulit untuk mendapatkan kerja, bersaing dengan AI dan industri lokal gulung tikar gitu ya, masih ada doom spending, FOMO. Nah, ini gimana nih Mas? Anda melihat ini dan harus jadi fokus nggak sih untuk diatasi masalah Gen Z ini? Gen Z itu karakteristiknya kan pendidikannya relatif lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, karena tingkat partisipasi sekolahnya kan juga jadi lebih lama. Nah, kalau orang punya pendidikan lebih tinggi, mereka mengharapkan pekerjaan yang lebih formal, yang lebih established, lebih stabil ya, walaupun memang ada tren digitalisasi yang memungkinkan Gen Z itu, sebagian daripada Gen Z itu untuk bekerjanya lebih fleksibel misalnya begitu ya. Nah, tapi yang jelas adalah penciptaan pekerjaan formalnya. Nah, itu jadi yang harus diperbanyak. Dan itu kalau pemerintah ingin memperbanyak penciptaan lapangan pekerjaan formal, berarti investasi harus digenjot. Tapi investasinya tidak bisa hanya sekedar sembarang investasi, karena investasinya harus yang bisa menciptakan lebih padat karya lah ya. Lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan gitu, dan bukan hanya sekedar mengejar target nilai investasi, artinya begitu. Seberapa penting sih Mas masalah ekonomi ini, semua dari daya beli, persoalan Gen Z ini harus diatasi dalam mungkin kurun waktu 100 hari pertama dulu gitu Mas, karena mungkin kan pemerintahan Prabowo ini punya cita-cita besar untuk mewujudkan generasi emas gitu. Ya jelas sangat penting karena kan targetnya lebih tinggi sekarang, ya kan? Mau menuju 8% walaupun itu tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, ya perlu beberapa tahun untuk bisa mencapai itu. Nah, tapi 100 tahun pertama ini kan akan menentukan ada perubahan atau tidak. Kalau di 100 pertama tidak ada perubahan tren, tidak ada perubahan kebijakan yang mengakibatkan tidak ada perubahan tren, jadi ada kemungkinan target tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama tidak bisa tercapai. Nah, jadi artinya janjinya juga tidak bisa tercapai, dan kita juga artinya kalau bagi Indonesia dalam jangka menengah, ya berarti tidak akan bisa lepas dari middle income trap atau jebakan kelas menengah gitu. Oke, baik Mas Faisal, terima kasih banyak ya Mas ya. Oke, sama-sama Mbak. Sean John Combs atau terkenal dengan nama P. Diddy tengah menghadapi gugatan kasus kekerasan seksual. Namun di kasus kali ini, Diddy digugat bersama seorang artis laki-laki. Mereka dituduh melakukan kejahatan seksual terhadap remaja 13 tahun. Gugatan tersebut menyebut adanya dugaan pembiusan dan kekerasan seksual yang juga disaksikan oleh seorang artis perempuan. Meski begitu, sampai saat ini nama artis perempuan dan laki-lakinya masih dirahasiakan. Kabarnya kejahatan seksual
Hal ini terjadi pada 7 September tahun 2000. Awalnya korban ingin menghadiri MTV Video Music Award, namun tak bisa masuk karena tidak memiliki tiket. Setelahnya korban mendatangi beberapa pengemudi limusin untuk bertanya apakah dia bisa menghadiri after party. Salah satu pengemudi bekerja untuk P. Diddy dan membawa korban. Gugatan ini adalah salah satu gugatan dari 120 gugatan yang disiapkan firma hukum Busby terhadap rapper P. Diddy. Arab Saudi tengah dilanda kebimbangan lantaran Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF diprotes dan didorong penggemar sepak bola untuk fans agar memecat Mancini. Desakan ini muncul setelah Mancini dinilai gagal membawa kemenangan untuk timnas. Skuad The Green Falcons tercatat kalah dari Jepang, ditahan imbang oleh Bahrain, dan ditahan imbang Indonesia saat laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau Saudi memecat Mancini, akan ada biaya kompensasi yang diperkirakan mencapai 30 juta euro atau setara 507 miliar rupiah. Saat ini beberapa isu perekrutan Zinedine Zidane, Ramon Diaz hingga Hervé Renard pun mencuat. Lagu APT dari Rose, Blackpink, dan Bruno Mars berhasil memuncaki berbagai tangga lagu dunia. Lagu APT berhasil memuncaki tangga lagu iTunes 51 negara mulai dari Australia, Prancis, Hong Kong, Malaysia, Thailand, dan masih banyak lagi. Di Korea, lagu kolaborasi tersebut menyabet gelar Real Time All Kill. Rose mengatakan lagu APT terinspirasi saat melihat staf bersenang-senang dan permainan minum-minum alkohol apartemen. Rose juga mengatakan APT benar-benar terbentuk menjadi lagu setelah Bruno Mars bergabung. Tapi ternyata sebelumnya Rose pernah merasa panik dan mempertanyakan apakah boleh menulis lagu tentang permainan minum-minum. Bahkan Rose sempat meminta staf menghapus APT dari ponsel mereka, namun staf terlanjur terobsesi dengan lagu tersebut. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyatakan perempuan haruslah pintar dan mandiri. Veronica menilai seluruh perempuan yang masih sendiri atau sudah memiliki pendamping harus pintar dan mandiri, khususnya soal mendidik anak dan mengelola keluarganya. Kata dia, ini berkaitan dengan perempuan yang harus melahirkan anak-anak yang berkualitas. Kata Veronica, hal ini harus dimulai dengan mengatasi persoalan perkawinan anak. Veronica menyasar sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan-perempuan di Indonesia supaya mereka lebih pintar dan mandiri sehingga perkawinan anak bisa dihentikan. Selanjutnya ke Jawa Timur, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan mengubah nama beberapa spot wisata di Taman Nasional Bromo. Mereka memutuskan tidak lagi menggunakan nama-nama populer dan lebih memilih sebutan asli berbahasa lokal dari masa lalu. Berdasarkan keterangan Balai Besar, Love Hill atau Bukit Cinta berganti nama menjadi Lemah Pasar, lalu Bukit Teletabis menjadi Lembah Watangan, Bukit Kingkong berubah menjadi Bukit Kedaluh, dan Pasir Berbisik atau Laut Pasir menjadi Pusung Gede. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berharap penggantian nama ini mendapat dukungan dari pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat. Diharapkan perubahan nama dan jargon harmoni konservasi alam dan budaya mampu menjaga nilai sejarah dan kultural historis masyarakat Tengger. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Subulu Salam Aceh, Dr. Dewi Sartika Pinem, memberikan klarifikasi soal viralnya video keluarga pasien yang mengeluhkan layanan rumah sakitnya. Dewi meminta masyarakat tidak salah paham karena pasien tersebut diklaim sudah mendapatkan pelayanan dari pihak rumah sakit. Pasien tersebut telah ditangani oleh dokter jaga. Dewi mengungkap pasien adalah korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami sejumlah cedera. Dewi juga mengeklaim pasien ditangani sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Sebelumnya video berdurasi 11 menit 16 detik viral. Video ini berisi protes keluarga pasien yang merasa tidak mendapatkan pelayanan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.